Halo Sobat Intahers, pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, bagaimana mungkin benda kecil bernama uang bisa mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia? Dari apa yang kita makan, di mana kita tinggal, hingga bagaimana sebuah negara berdiri atau runtuh. Uang terlihat sederhana, namun dampaknya luar biasa besar. Untuk memahaminya, kita perlu kembali ke awal mula uang itu sendiri. Sebelum uang dikenal, manusia hidup dengan sistem barter. Seseorang menukar beras dengan ikan, kain dengan gandum, atau hasil kebun dengan alat kerja. Namun sistem ini punya banyak keterbatasan. Tidak semua orang membutuhkan barang yang sama pada waktu yang sama. Jika kebutuhan tidak bertemu, pertukaran pun akan gagal. Disinilah manusia mulai menyadari mereka membutuhkan alat tukar yang bisa diterima oleh semua orang. Manusia kemudian menyepakati benda tertentu sebagai alat tukar, mulai dari kulit kerang, batu langka, hingga logam mulia seperti emas dan perak. Sekitar 600 tahun sebelum Masehi, uang logam resmi pertama kali digunakan di wilayah Lydia, yang sekarang dikenal sebagai bagian dari Turki. Uang membuat perdagangan menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan lebih adil. Nilai barang tidak lagi ditentukan oleh kebutuhan sesaat, tetapi oleh kesepakatan bersama. Seiring berkembangnya perdagangan, uang logam menjadi tidak lagi praktis, berat, sulit dibawa, dan berisiko. Tiongkok menjadi peradaban pertama yang memperkenalkan uang kertas. Sejak saat itu, uang tidak lagi bernilai karena bahan dasarnya, melainkan karena kepercayaan. Kita percaya bahwa selembar kertas bisa ditukar dengan barang dan jasa, dan kepercayaan inilah yang menjadi fondasi sistem keuangan modern. Uang kemudian mengubah arah dunia. Ia mempercepat perdagangan antar wilayah, mendorong lahirnya kota-kota besar, mendanai ilmu pengetahuan, pendidikan, dan teknologi. Namun di saat yang sama, uang juga menjadi alasan penjajahan, perang, dan ketimpangan sosial. Uang pada dasarnya netral, ia hanya alat, namun di tangan manusia, ia bisa menjadi sumber kemakmuran atau sumber kehancuran. Hari ini, uang hadir dalam berbagai bentuk. Ada uang tunai, uang giral yang tersimpan di bank, hingga uang digital yang hanya berupa angka di layar. Semakin mudah uang digunakan, semakin cepat pula uang berputar dalam perekonomian. Perputaran uang yang sehat mendorong produksi, meningkatkan perdagangan, dan membuka lapangan pekerjaan. Namun jika uang beredar terlalu banyak tanpa diimbangi produksi barang atau jasa, maka keseimbangan ekonomi mulai terganggu. Disinilah inflasi terjadi. Inflasi adalah kondisi ketika terlalu banyak uang dipergunakan untuk membeli satu jenis barang. Akibatnya harga-harga naik, daya beli masyarakat menurun, dan nilai uang perlahan menyusut. Uang yang dulu cukup untuk memenuhi kebutuhan, kini terasa semakin cepat habis. Karena itu, bank sentral mengatur jumlah uang yang beredar, suku bunga, dan kebijakan moneter agar inflasi tetap terkendali. Pada akhirnya, uang bukan tujuan hidup, melainkan alat untuk menjalani kehidupan. Bukan seberapa banyak uang yang kita miliki yang paling penting, tetapi bagaimana kita menggunakannya. Karena di tangan yang bijak, uang bisa membawa kesejahteraan. Namun, tanpa kendali, ia bisa menjadi sumber masalah bagi dunia. Jadi bagaimana Sobat Intahers? Yuk belajar terus dengan rasa ingin tahu. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dukung terus channel Ingin Tahu dengan like, share, dan subscribe. See you on the next video.